Assalamualaikum Nanda. Ketemu lagi dengan Bunda Lina di Bacakan Buku. Hari ini Bunda Lina akan membacakan buku dengan judul Abu Ayyub Al-Ansori, sahabat yang rumahnya di Madinah menjadi rumah Nabi. Buku ini dikarang oleh Nita Anggraini dan diterbitkan oleh Hi Kids. Baca bukunya, raih ilmunya. Yuk, kita dengarkan sama-sama. Ketika orang kafir Quraisy menindas dan menganiaya orang Islam, Rasulullah menyuruh orang Islam hijrah ke Madinah. Lalu Rasulullah menyusul mereka. Beliau memasuki kota Madinah dengan aman dan memulai hari-harinya yang penuh berkah di sana. Rasulullah mengendarai unta dan berjalan di tengah-tengah barisan manusia yang penuh sesak. Mereka sangat bersemangat, penuh cinta dan rindu kepada beliau. Mereka berdesak-desakan, berebut memegang kekang untanya. Mereka masing-masing menginginkan untuk menerima Rasulullah sebagai tamunya. Mula-mula, rombongan Nabi sampai ke perkampungan Bani Salim bin Auf. Mereka mencegat jalan unta sembari berkata, "Wahai Rasulullah, tinggallah Anda pada kami. Jumlah kami banyak, persediaan cukup, serta keamanan terjamin." Rasulullah menjawab tawaran mereka, "Biarkanlah, jangan menghalangi jalan unta ini, karena ia hanya melaksanakan perintah." Kendaraan Nabi terus melewati perumahan Bani Bayadah, lalu ke kampung Bani Sa'idah, terus ke kampung Bani Harith Ibnul Hazraj, kemudian sampai di kampung Bani Adi bin Najjar. Kemudian unta bersimpuh di depan rumah Bani Malik bin Najjar, lalu bangkit dan mengelilinginya. Lalu pergi ke tempat ia bersimpuh tadi dan kembali bersimpuh. Lalu tetap dan tidak beranjak dari tempatnya. Maka Rasulullah turun dari atasnya dengan penuh harapan dan kegembiraan. Salah seorang muslimin tampil dengan wajah berseri-seri karena sukacitanya. Ia maju lalu membawa barang muatan dan memasukkannya ke rumahnya, mempersilahkan Rasulullah masuk. Rasul pun mengikutinya dengan diliputi oleh nikmat dan berkat. Siapakah orang yang berbahagia yang rumahnya telah dipilih oleh Allah menjadi tempat singgah Rasulullah? Dia adalah Abu Ayyub Al-Ansori Khalid bin Zaid, seorang cucu dari Malik bin Najjar. Pertemuan Abu Ayyub Al-Ansori ini bukanlah pertemuannya yang pertama dengan Rasulullah. Sebelumnya, ketika 70 orang mukmin Madinah pergi ke Mekah untuk mengangkat sumpah setia kepada Nabi yang dikenal dengan nama Baiat Aqobah kedua, maka Abu Ayyub Al-Ansori termasuk di antara mereka. Dan sekarang, nasib mujur yang sebesar-besarnya telah melimpah kepada Abu Ayyub, karena rumahnya telah dijadikan rumah pertama yang didiami Muhajir Agung Rasul yang mulia. Rasul telah memilih untuk menempati ruangan rumah tingkat pertama. Tetapi begitu Abu Ayyub naik ke kamarnya di tingkat atas, ia pun jadi menggigil dan ia tidak kuasa membayangkan dirinya akan tidur atau berdiri di suatu tempat yang lebih tinggi dari tempat berdiri dan tidurnya Rasulullah. Lalu ia mendesak Nabi dengan gigih
dan mengharapkan beliau agar pindah ke tingkat atas. Hingga Nabi pun memperkenankan pengharapannya itu. Nabi akan berdiam di sana sampai selesai pembangunan masjid dan pembangunan kamarnya di samping masjid. Bahkan sesudah Rasul wafat pun, Abu Ayyub tidak pernah ketinggalan menyertai pertempuran yang diwajibkan atas muslimin, sekalipun jauh jaraknya dan berat beban yang akan dihadapi. Semboyan yang selalu ia ulang-ulangi, baik malam ataupun siang, adalah firman Allah. Berjuanglah kalian, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Quran Surah At-Taubah ayat 41. Satu kali saja Abu Ayyub tidak menyertai bala tentara Islam. Karena sebagai komandannya, Khalifah mengangkat salah seorang dari pemuda kaum muslimin, sedangkan Abu Ayyub tidak puas dengan kepemimpinannya. Hanya sekali saja, tidak lebih. Namun pun demikian, bukan main menyesalnya atas sikapnya yang selalu menggoncangkan jiwanya itu. Ia berkata, Tidak jadi soal lagi bagiku siapa orang yang akan jadi atasanku. Ketika Abu Ayyub mengetahui bala tentara Islam bergerak ke arah Konstantinopel, ia segera memegang kuda dengan membawa pedangnya. Ia terus maju mencari syahid yang sudah lama diidamkan dan dirindukannya. Dalam pertempuran inilah ia ditimpa luka berat. Ketika komandannya pergi menjenguknya, nafasnya sedang sesak. Maka panglima pasukan tersebut, Yazid bin Muawiyah, bertanya, "Apa keinginan Anda, wahai Abu Ayyub?" Abu Ayyub pun berkata, Hendaklah engkau berangkat dengan bala tentaramu, hingga terdengar olehku bunyi telapak kaki kuda kaum muslimin di atas kuburanku, sehingga aku mengetahui bahwa kalian telah mencapai kemenangan. Wasiat Abu Ayyub telah dilaksanakan oleh Yazid. Di kota Konstantinopel yang sekarang bernama Istanbul, Abu Ayyub dikebumikan. Sekalipun kehidupan Abu Ayyub dipenuhi perang dan pertempuran, hingga pedangnya tidak pernah tergeletak beristirahat, namun sebenarnya kehidupan Abu Ayyub tenang dan tentram. Itu karena ia pernah mendengar Rasulullah berkata, "Bila engkau sholat, maka sholatlah seolah-olah yang terakhir. Jangan sekali-kali mengucapkan kata-kata yang menyebabkan engkau harus meminta maaf. Lenyapkan harapan terhadap apa yang berada di tangan orang lain." Oleh karena itulah, lidah Abu Ayyub tidak pernah terlibat dalam suatu fitnah, dan dirinya tidak terjerembab dalam kerakusan. Ia telah menghabiskan hidupnya dalam kerinduan ahli ibadah dan ketahanan orang yang hendak berpisah. Maka sewaktu ajalnya datang, tidak ada keinginannya di sepanjang dan selebar dunia, kecuali cita-cita yang melambangkan kepahlawanan dan kebesarannya selagi hidupnya. Bawalah jasadku jauh-jauh masuk ke tanah Romawi, kemudian kuburkan aku di sana. Begitu kata Abu Ayyub. Ia yakin sepenuhnya akan kemenangan, dan dengan mata hatinya dilihatnya bahwa wilayah tersebut telah termasuk dalam taman impian Islam, dalam lingkungan cahaya dan sinarnya. Karena itulah ia menginginkannya sebagai tempat istirahatnya yang terakhir, yakni di ibu kota negara itu, di mana akan terjadi pertempuran yang menentukan, dan dari bawah tanahnya yang subur, ia akan dapat mengikuti gerakan tentara Islam
mendengar kepakan benderanya dan bunyi telapak kaki kudanya, serta gemerincing pedang-pedangnya. Sekarang ini ia masih terkubur di sana, tetapi tidak lagi mendengar gemerincing pedang atau ringkikan kuda. Keadaan telah berlalu, dan kapal telah berlabuh di tempat yang dituju sejak waktu yang lama. Tetapi setiap hari, dari pagi hingga petang, didengarnya suara adzan yang berkumandang dari menara-menaranya yang menjulang di angkasa.